Oke, baik. Kalau kita juga merujuk ke belakang, di waktu itu ada juga penyanyi yang terkenal di Indonesia juga, juga dengan hukuman setelah selesai percobaan itu tidak ada lagi. Nah, dalam kurun waktu percobaan itu memang menjaga perilaku, memperbaiki sikapnya agar tidak melakukan pidana seperti yang dilakukan oleh Pak Sandi. Mungkin memang itu ya filosofinya percobaan gitu Pak Sandi ya. Betul Pak. Jadi gini, jadi sebenarnya filosofi dari hukum percobaan itu sendiri adalah sebenarnya hakim juga memberikan pertimbangan bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana kemudian diberikan hukuman percobaan ini, tujuannya adalah di mana terdakwa selama masa percobaan terdakwa tidak lagi melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dianggap untuk bisa membatalkan Pak, untuk membatalkan pidana percobaan ini. Jadi selama masa percobaan tersebut, si terdakwa dia pasti akan berusaha untuk melakukan hal yang baik Pak, sehingga masa percobaan 12 bulan itu bisa dilewati Pak. Jadi pertimbangan hakim itu sebenarnya lebih berdasarkan pada alibi atau intuisi dari hakim itu sendiri yang bisa mengatakan bahwa sebenarnya orang ini bisa dalam jangka waktu 12 bulan dia ini sebenarnya bisa melakukan hal yang baik gitu Pak. Makanya kenapa hukum percobaan ini lebih ke arah perbaikan sikap sih Pak sebenarnya. Nah apalagi kalau kita melihat dengan kasusnya Nikita ini kan sebenarnya kan ya maksudnya ini kan adalah suatu tindak pidana penganiayaan tapi yang ringan Pak gitu loh Pak. Jadi ya mungkin pertimbangan hakim ini cuma mungkin karena apalagi kalau kita melihat bahwa Nikita juga dengan Dipo mereka juga kan memang udah pernah hidup bersama ya kan, kemudian juga mereka sebenarnya pernah hidup bersama-sama juga Pak, mengarungi kehidupan mereka. Jadi banyak hal lah pertimbangan hakim, apalagi Nikita juga punya 3 anak yang dia harus mesti menghidupi 3 anaknya. Kemudian di mana juga Nikita juga dalam hal ini dia juga harus ya udah juga minta maaf sama Dipo sendiri. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang akan membuat hakim mungkin ada itikat baik dari terdakwa untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh dia. Begitu Pak penjelasan saya mungkin. Jadi memang dalam memutuskan perkara seperti ini hakim juga melihat faktor lain, misalnya terdakwa mempunyai tanggungan, mempunyai kewajiban yang akan ditanggung. Dalam faktor pertimbangan juga Pak ini ya. Betul Pak. Jadi ya hakim akan melihat dari semua aspek lah Pak. Jadi ya kan setiap orang Pak punya hak untuk bisa berubah gitu loh Pak. Ya kan jadi kesempatan yang hakim berikan itu adalah kewenangan dari hakim yang dimana hakim bisa menentukan putusan yang lain, tetapi putusan itu tidak mengurangi bobot dari apa hukuman yang diberikan oleh hakim kepada si terdakwa. Nah, jadi dalam hal ini kalau saya melihat mengenai soal perkara yang Niki sendiri itu adalah di mana karena pertimbangan hakim melihat bahwa kondisinya juga bahwa Niki juga adalah memang niat awalnya juga memang dia baik, di mana dia mengadili bahwa Niki juga dia ya dalam hal ini juga punya beberapa pertimbangan yang sangat sudah menyesali juga perbuatannya, kemudian juga ada juga permohonan maaf juga kan kepada Dipo waktu itu soal mengenai ini, kemudian juga ya pertimbangan juga ya secara manusiawi lah Pak. Hakim juga bisa melihat dari semua itu Pak sebenarnya gitu loh Pak. Nggak cuma hanya soal mengenai apa yang dilakukan oleh Nikita sendiri. Saya ini dalam hal ini telah melakukan ya dalam tanda kutip penganiayaan lah gitu Pak, sesuai yang dituntut oleh jaksa. Ya kita harapkan tidak ada lagi perkara lain yang akan terjadi pada Nikita Mirzani dalam kurun waktu 12 bulan masa percobaan ini ya Pak. Iya Pak, betul. Jadi ya kita mudah-mudahan ya jadi proses resosialisasi lah Pak.
Jadi proses resosialisasi itu sendiri adalah proses di mana ya diberikan kesempatan untuk bisa jauh lebih baik gitu loh Pak kan. Jadi setiap orang berhak untuk mempunyai kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik. Begitu pula dengan mengenai kasus yang dihadapi kita ya menurut saya ya harusnya ini boleh menjadi pembelajaran lah Pak gitu Pak. Jadi supaya kita selama 12 bulan ini ya benar-benar dia memang harus bisa menjalaninya itu kemudian dan tidak melakukan lagi hal-hal yang akhirnya harus berhubungan dengan hukum lagi gitu loh Pak. Menurut saya begitu Pak Edi. Jadi setelah divonis hukuman percobaan ini, hak hukumnya ataupun untuk kehidupan pribadinya tidak ada bedanya dengan orang yang awam pada umumnya ya Pak Semi ya. Jadi dia bebas bepergian kemanapun, dia bebas melakukan apapun selama kurun waktu 12 bulan itu ya Pak ya. Iya Pak, jadi bisa. Jadi dia ya tidak perlu harus mendekam di Prodeo, di Hotel Prodeo. Jadi ya menjalanilah seperti kehidupan biasa. Jadi kemudian normal mungkin kalau ada misalnya pertimbangan lain-lainnya dari hakim atau pengadilan ataupun dari pihak manapun yang misalnya ya mungkin ya katakanlah harus wajib lapor atau lain sebagainya ya itu ya harus dipatuhi juga. Tetapi kalau dari sisi kehidupan life normalnya ya kita akan seperti biasa Pak, akan menjalani kehidupan seperti ya sedia kala Pak sebelum perkara ini terjadi gitu Pak. Ya begitu. Jadi dia masih bebas untuk bepergian, mau bebas melakukan apapun seperti orang pada umumnya ya Pak Semi ya. Enggak, mungkin juga dalam pengertian gini Pak, karena ini dalam masa status percobaan, tetap kan itu kan hukuman jalan Pak. Cuman ada berarti situasi atau kondisi di mana mungkin ya kita juga kalau misalnya memang harus mungkin bepergian atau gimana ya mungkin harus ada juga mungkin ya Pak persetujuan dari pengadilan di mana juga karena dia masih tetap statusnya itu adalah status dalam masa percobaan ya mungkin ada status di mana ya mungkin harus memberitahukan juga dulu kepada pihak pengadilan atau pihak-pihak yang dalam hal ini ya yang berkompeten untuk bisa mengetahui aktivitas ataupun kegiatan. Tapi yang terpenting di sini adalah tidak melakukan lagi tindak pidana atau tindakan lain yang akhirnya oleh putusan hakim yang lain itu menyatakan bahwa sebenarnya Niki harus tidak lagi dalam masa percobaan. Itu yang harus kita harus kita ambil karena dalam masa 12 bulan ini memang masa-masa yang sangat krusial atas putusan yang hakim yang sekarang ditetapkan itu. Apabila tidak dilakukan ya berarti kan ada konsekuensi hukum lain Pak yang harus dijalani oleh Niki begitu Pak. Jadi itu ada makna tertentu dari hukuman yang diterapkan hukum Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Semi kan pernah di Singapura, pernah di mana gitu. Apakah ada hukuman percobaan juga di negara tetangga kita, Pak? Sepanjang yang saya tahu, hukuman percobaan di Singapura mungkin konteksnya ada, tetapi mungkin bukan bunyinya hukum percobaan karena kan kita dan Singapura kan berbeda hukum Pak, sistemnya kan Pak gitu kan. Jadi kalau mungkin yang bisa itu mungkin kalau secara real saya tidak pernah mendengar bahwa mungkin hukuman badan atau hubungan lain mungkin ada di sana. Tapi kalau untuk di Singapura sendiri mungkin ada Pak, tapi pelaksanaannya itu yang saya nggak tahu mungkin seperti apa. Apakah sama seperti sistem KUHP-nya kita Indonesia atau bagaimana? Saya kurang tahu pasti juga Pak gitu loh. Gitu kalau untuk Singapura ya Pak mungkin ya kalau itu karena kita kan berbeda itu Pak. Sistem pelaksanaan penegakan hukumnya kan berbeda Pak.